Tak benteng, congklak. Nah, congklak tuh enak tuh sob. Terus main gunung, tau nggak main gunung? Main demprak. Main gunung gimana? Main gunung yang orang loncat-loncat. Oke sobat, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan gue Denias Saputra dan Nandi alias Une. Nah, di konten kali ini gue akan bikin apa ya kontennya ya, yang bagus ya. Soalnya udah terlalu lama kita nggak tampil lagi, kagak tampil di YouTube. Jadi kali ini gue akan Bukan tampil kali bos. apa? Gentayangan di YouTube. Gentayang. Itu terakhir gara-gara yang nyari daftarnya Tante Kunci ya. Pusing. Iya. Gara-gara nyari daftar itu kita hampir 3 minggu loh kagak bikin konten ya. Nah, kira-kira konten kali ini tentang apa nih? Ya tentang apa aja dah. Apa aja? Cuman saya ada pertanyaan nih buat bos. Wah, ini nih, gue ditanya-tanya nih. Kan konyol ya sob. Ya kan kali-kali lah, masa kita mulu yang ditanya. Ya bos oke dah. Kali ini gue yang ditanya nih. Oke, lu mau nanya apa nih ke gue nih? Nih, saya mau nanya sama bos. Bos pernah nggak merasa kehilangan? Kehilangan pernah. Pernah. Kehilangan apa yang bos yang paling kesel? Kehilangan yang paling kesel. Kalau menurut gua sih kehilangan yang paling kesel itu dompet sih ya. Gua kehilangan dompet. Dompet mah nggak seberapa keselnya bos. Misalkan kalau hilang dompet nih. Misalkan kalau KTP kan bisa dibikin lagi. Iya. Kita lapor bisa kan, kalau ada STNK kan kita bisa ini lagi. Ya, duitnya bisa dicari lagi. Iya sih emang. Ini yang paling kesel. Yang paling kesel. Nah, kalau lu gimana? Kalau gua kan dompet nih. Kalau lu gimana nih? Kalau menurut kita yang paling kesel kalian korek bos. Serius? Korek. Tapi bener sih sob, bener ya. Kehilangan korek api yang gimana nih? Nih, gue punya buktinya nih. Kehilangan ini sob, ini lebih berharga sob. Lu bayangin aja, bagi kalian sobat Denias Saputra dimanapun kalian berada, pasti kalian pernah yang namanya ya khususnya buat cowok-cowok yang perokok aktif ya, pasti kehilangan ini lebih gimana ya, lebih kesel kehilangan ini daripada kehilangan rokoknya aja, rokoknya sendiri gitu. Nah, pengalaman lu gimana nih tentang kehilangan ini nih? Ibarat kata ini kan kecil. Nah, ini kan kecil nih ya kan. Rokok sekarang berapa duit satu bungkus? Satu bungkus ya kurang lebih yang semahal-mahalnya ya 25.000 lah yang Ini mahal. harganya berapa duit? Ini harganya berapa sob? Ya, kalau yang tahu ini harganya tolong di komen di bawah ini ya. Harganya ya paling murah 2.000 dan paling mahal ya 5.000 lah ya. Tapi keselnya minta ampun. Tapi ya emang sih gue juga ngerasain sob, yang namanya kehilangan ini nih paling ngeselin. Soalnya tanpa ini rokok lu kagak nyala. Kesel tuh bos, meskipun sama temen tapi bawahnya kesel aja kalau ngeliat. Tapi nih ya, kalau kata orang-orang lebih kesel sih emang kehilangan pacar atau istri ya. Tapi kalau kehilangan ini kayaknya emang bener-bener berharga banget, dicariin banget. Udah lagi ya. Buset, bener-bener lu sob. Lu kalau bagi yang pernah merasakan kehilangan ini tolong dari komen gimana pengalaman lu, karena kalau barang yang harganya cuma 2.000-an ini hilang, itu reaksi lu gimana sob? Kalau reaksi lu gimana? Buset, bukan main bos, keselnya. Kesel padahal nih. Itu harganya nggak seberapa lah. Iya. Ibarat kata rokok bisa kebeli, masa korek gak kebeli? Iya. Itu aja. Tapi kagak ada itu ya kan, kagak ada korek. Kayaknya gimana gitu ya. Tapi sih sebenarnya kita nanya juga, saya udah ngalamin bos. Lu ngalamin? Ngalamin diambil. Ngalamin diambil, ngalamin ngambil. Ngambil. Bajingan juga ya. Dia bilang ngeselin barang yang paling kehilangan yang paling ngeselin. Tapi dia juga ngambil, kan ngeselin. Pernah ngambil gitu, pernah diambil juga. Berarti gitu kali ya ngalaminnya, ngerasainnya. Iya, kalau gue sih pernah ngerasain, tapi bukan ngerasain hilang. Kalau gue ngerasain ngambil, karena kalau setiap nongkrong, biasanya sih kalau kita nongkrong nih anak-anak muda nih. Ngobrol-ngobrol lupa Pak, ambil. Iya, biasa padahal ada nih korek ada di kantong, tapi kalau kita ngumpul tuh yang dikeluarin cuma rokok ya.
Ngerasain gak lu? Iya ngerasain. Cuman kita pernah bos dulu nongkrong nih sama temen. Kita udah curiga deh sama dia karena dia sering ngambil korek bos, teman sendiri dah. Sering dia ngambil korek, kalau dia pinjam korek pasti diliatin korek. Oh diliatin korek. Diliatin. Iya ditandain ya biasanya. Kadang dia megang ini nih sambil ngerokok gitu ya, sambil pegang rokok. Cuman di korek ini kagak ditaruh dulu, pasti diliatin. Ini koreknya jatuhnya kemana nih? Kita liatin aja. Terus ditaruh lagi gak tuh koreknya? Enggak, apa dia? Kadang ditaruh lagi, kadang enggak. Dia ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dikantongin aja gini nih. Biasanya kalau ditegur belaga lupa. Lah iya ya, gua kira korek gua. Iya. Biasanya tuh. Karena sama katanya. Ya emang sama sejuta umat sama biru semua, merah semua ya kan. Nah, biasa begitu tuh. Tapi ada juga yang ditandain tuh, ada yang pala ini nih, biasanya nih dicopot nih ya kan. Di lakban. Kadang di lakban, di lem ya kan, kadang-kadang dipakein skotlet tuh biar membedakan, tapi tetap aja hilang pasti. Tapi pernah bos yang korek yang nggak pernah diambil mah korek kayu. Wah iya, korek orang kaya. Iya itu. Itu sombong banget itu yang punya korek orang kaya, yang punya korek kayak gitu. Paling kaya itu mah. Iya, pakai uang. Iya, nggak pernah ngambil itu. Iya, gue juga bingung. Yang kalau dikantongin bunyi. Iya, kocok gitu ya. Saking banyak isinya. Satu rumah anaknya banyak apaan? Itu korek api. Iya, korek api. Emang gue bego. Kalau dimasukin keluar lagi apaan bos? Dimasukin keluar lagi. Kalau dimasukin keluar lagi. Ingus. Bukan. Apa? Kancing baju. Dimasukin. Iya. Keluar lagi. Ini gue punya ya. Ini kan dimasukin nih ya. Iya dimasukin. Dimasukin nih, tunggu nih. Dimasukin. Keluar lagi enggak? Lah iya ya. Dia keluar. Iya, keluar lagi. Iya ya. Lubang kancing. Jago dia bikin. Jelas. Oke sobat, dimanapun kalian berada, kalau kalian punya pantun, punya tebak-tebakan, tolong di komen ya. Ntar mungkin di segmen minggu depan kita akan mencoba menjawab pertanyaan tebak-tebakan dari kalian. Nah, gue juga punya nih tebak-tebakan nih. Buat siapa nih? Buat lu lah. Kirain buat penonton bos. Enggak, buat lu dulu, buat penonton ntar dapatnya giveaway ya. Wih, udah ada giveaway nih. Belum. Kira ada giveaway, ini gaji belum turun kan bos? Belum, nanti gaji aja. Belum turun, masa giveaway duluan? Saya dulu dong turunin, baru giveaway. Gue tahu lu mengalihkan pembicaraan, takut dikasih tebak-tebakan kan sama gue kan. Biar bos lupa. Enggak, gue nggak bakal lupa. Nih gue punya tebak-tebakan sama lu, buat lo. Nih kan di suatu tempat ada pasar nih, ya kan? Ada pasar. Nah di tengah-tengahnya pasar itu apa? Di tengah-tengah pasar itu apa? Ada pasar. Nih ada pasar di tengah-tengahnya nih. Ada pasar nih, ya kan? Ada pasar. Nah di tengah-tengahnya pasar itu apa? Di tengah-tengahnya pasar. Ayo sobat, di mana R bos? Hah? R. Kok R? Pasar. Ayo sobat, dimanapun kalian berada, ini si Une ini sedang mikir dan kalian juga bisa menebak. Tapi gue yang tebak ya ntar ya. Pasar. Kan ini kan tebakan buat si Une, bukan buat kalian. Ada tukang dagang bos. Salah. Di nyerah gak lu? Iya. Nyerah. Di tengah-tengah pasar ada S. Ada S? Iya. Iya. Pasar. PASAR. Ya, tadi R ya. Nah, lu R itu kan belakang. Oh iya benar. Iya. Tadi R mah di belakang ya? Iya di belakang. Kalau di depan P. Iya kan lu salah. Iya. Satu sama. Oke. Ada lagi? Ada dong. Oh ini. Konten kita kali ini tebak-tebakan aja sob. Nih, emaknya diusapin, anaknya diinjekin. Apa yo? Emaknya diusapin. Iya, anaknya diinjekin. Anaknya diinjekin. Emaknya diusapin, anaknya diinjekin. Iya apa yo? Apa ya? Pasrah bos. Pasrah. Iya udah mikir. Pasrah. Pasrah. Apa yo? Emaknya dilus gitu, anaknya diinjekin. Emaknya diusapin, anaknya diinjekin. Anaknya diinjekin. Apa ya? Tempe. Tempe bukan. Oh salah sob. Apa? Tangga. No. Kok tangga? Itu kan emaknya yang gede, emaknya juga diusapin. Oh iya kiri kanan. Iya ya bener ya. Tangga ya. Bisa Win. Bisa lo. Aduh, kalah gua 2-1. Buah apa yang pakai kelambu?
Buah apa pakai kelambu? Buah-buah apa yang dikelambuin? Oh, buah Yang dibungkus. buah apa? Kelambu, bungkus. Dibungkus. Oh. Buah yang lagi pengen matang. Bukan. Buah apa? Standet. Itu jauh aja. Wah, cicennya apaan? Aduh, gua kagak paham. Itu mah bahasa kamu, Bos. Standet ah. Mentang-mentang dia habis pulang kamu bahasa kampungnya bawa-bawa. Aduh. Tapi ada Apa? standet yang kayak ini cherry. Nggak tahu. Udah. Oh, di Next. Solo banyak. Next. Nanti. Buah-buah apa yang bijinya di luar? Buah apa yang bijinya di luar? Buah jambu. Jambu apaan? Jambu monyet. Itu tahu itu. Iya tahu lah. Kan monyetnya lu. Jambu bijinya di luar ya? Kebanyakan kayak bijinya di luar. Enggak, jambu yang hijau kan di dalam, cincalo. Iya, itu kan kebanyakan kan bijinya di dalam. Kok dia malah di luar? Tanya-nanyain gua. Iya. Kok tanyanya ke gua sih? Lu udah kebanyakan ngasih tebak-tebakan ini masih nanya lagi ke gua bingung. Aduh. Mumpung masih ingat, Bos. Zaman-zaman dulu, ini kan zaman-zaman dulu nih. Oh, iya sih, emang tebak-tebakan kayak gini nih enak nih. Seru. Iya. Soalnya kan zaman-zaman sekarang tuh orang-orang tuh mainnya kan main game kayak Mobile Legend, PUBG, Free Fire ya kan. Yang ya kalau bisa dibilang sih anak-anak milenial zaman sekarang sih nggak tahu tuh yang namanya petak umpet, galaksin. Terus tak benteng gitu kan. Tak benteng yang orang ngejagain pintunya ya? Iya, jadi ada di satu titik tuh jadi ada 2 kubu gitu. Iya, 2 kubu. Misalkan satu kubunya berapa orang gitu. Iya. Biasa sih. Iya, benteng ntar kalau ini. Kalau itu langsung benteng gitu. Iya, terus kalau yang kena di penjara gitu. Iya, gitu. Iya dulu emang gitu. Selotokan nggak tahu? Selotokan. Iya, yang pakai bambu. Iya, tahu itu. Kalau itu biasanya waktu itu gue pakainya inian, pakai pentil jambu. Enggak, kalau gue awalnya pakai ini koran gue basahin, gue ketok-ketok, gue. Sakit itu bentol langsung. Kalau pakai biji jambu, jambunya jambu monyet. Langsung bentol itu. Iya itu sakit sob. Itu kalau dulu mah tembakan maco namanya. Tembakan itu mah ya kalau gua enggak peletokan. Dulu mau kecil dipanggil tembakan maco. Nah, dulu ya yang zamannya 90-an ke bawah ya pasti yang zamannya lahir di tahun 2000 tahun 90. Tahun 2000-an ke bawah lah ya. Pokoknya itu pasti ngerasain yang namanya main galaksin, petak umpet. Terus tak benteng, congklak. Nah, congklak tuh enak tuh sob. Terus main gunung, tau nggak main gunung? Main demprak. Main gunung gimana? Main gunung yang orang loncat-loncat. Wah, gua nggak tahu tuh. Gua belum demprak, tahu dia nih. Gua belum pernah ngerasain yang namanya demprak. Main demprak yang kalau biji bisa taruh kenteng dilempar, terus kita loncat-loncat gitu. Oh, itu namanya kalau di sini tuh namanya inian taplak meja. Itu namanya. Nama demprak. Oh, main emang gunung. Kalau main gunung ya kan, kalau nyampe udah nyampe 9, iya nyampe 9 lu terus kita muter kan. Muter nih ke gunungnya, terus ambil. Iya, terus ngambilnya di belakang. Dilempar begini kan? Iya, ke belakang. Dilempar begitu kan. Iya, ngambilnya di belakang nih. Iya. Ngambilnya di belakang. Waktu itu biasanya pakai karet. Enggak, ini mah pakai teple. Pakai batu. Teple apaan? Kenteng. Teple. Iya, pokoknya antara kalau yang di daerah Jakarta kan biasanya pakai karet gitu kan. Terus pakai batu. Nah, ntar kalau udah ngambil, udah nyampe di gunung lu ngambil dapat bintang. Iya, balik lagi terus lempar begini kan? Iya, ke belakang. Kalau lewat dari kotak-kotaknya itu iya, gagal. Nggak jadi, balik lagi ke gunung. Kalau dapat finish kita dapat lagi di kotaknya ditandain bintang. Bintang 1. Ntar orang nggak boleh ngecek bintang kita. Dia loncat lagi. Berarti gitu. Itu namanya di tempat lo demprak. Kalau di tempat kalian apa? Soalnya yang setahu gue kalau di Jakarta itu namanya taplak meja sob. Ya kan? Itu taplak meja. Kalau di daerah kalian itu namanya apa sob? Ya kan? Kan setiap daerah kan beda-beda. Yang ada yang dipanggil main gunung, terus main demprak. Nah, terus permainan karet ya kan? Main yeye katanya. Main yeye sama. Ya sama yeye. Terus pernah gak main ini? Main samaan dulu kita, Bos. Samaan main apa? Main pakai cangkang rokok. Kayak bungkus rokok. Terus pakai samaan, tadi dikocok.
terus kalau sama kita menang gitu. Oh itu gua belum pernah. Kalau gambaran sih gua pernah tuh. Iya, main fotoan itu namanya. Hah? Fotoan. Ya gambaran sih, Ben. Fotoan. Kalau gua waktu itu mainnya gambaran terus ditosin iya, itu. Itu fotoan namanya. Oh itu fotoan. Iya. Nah jadi kalau kebalik dua-duanya seri. Kalau ada kebalik ada yang kebuka gambarnya itu menang. Yang tengkurup kalah, Bos. Iya, yang tengkurup kalah. Yang berdiri yang ngangkang apa? Ngangkang. Yang ini apa lah? Yang goler pokoknya yang gambarnya kelihatan gitu kan, iya. Yang hatunya ketutup, yang hatunya gambarnya kebuka itu yang menang gitu. Yang terus yang tengkurup kalah. Iya, terus main gundu. Kelereng itu mah. Kelereng kalau di kampung lu namanya apa? Kleci. Nah, kalau di Kerawang namanya kleci, kalau di sini di Jakarta namanya kelereng seru atau itu gundu. kalau main kleci ini apa namanya yang dibuledin tuh. Nah, itu namanya poran. Iya. Poran, Apollo, ya kan. Nah, kalian pernah gak tuh permainan kayak gitu tuh ngerasain? Dulu pernah dulu di sini sama si Moncos main. Jangan bobo namanya. Si Moncos lu. Nah, kalian pernah gak tuh ngerasain yang namanya permainan-permainan yang zaman dulu ya? Zaman sekarang udah pasti kan yang namanya Mobile Legends. Tapi habis gitu dari itu kan ada lagi main karambol. Karambol. Itu udah itu di zaman-zaman 2000-an lah, 2000. Kesini-sininya. Iya. Larinya sekarang ke HP semua ya. Iya, ke HP semua. Tapi zaman-zaman dulu enak sih. Enak seru, Bos. Congklak. Iya, congklak. Terus apa main bulu kasti itu. Bola kasti. Iya, yang dilempar kita mukul, dus. Gitu. Oh iya itu tuh. Itu bola kasti. Iya emang bola kasti. Gua kagak pernah bisa itu. Pasin sama bola. Yang jaga kalau dapet shot kalau kepala main itu iya. Pusat. Nah, terus main gangsing. Pernah gak lu main gangsing? Pernah, gangsing. Nah, main gangsing set. Kasihan tuh gangsing gua sampai pada bopak. Iya. Itunya sampai pada panggal, Bos. Pernah enggak main panggal? Panggal apaan lagi tuh? Yang kita bikin dari bambu nih, dari kayu, terus diputerin pakai tali. Terus diputer gitu, kayak gangsing gitu, cuman pakai kayu itu mah. Oh nggak pernah, itu nggak pernah. Itu namanya panggal nih orang kampung tahu nih. Kalau orang kampung tahu, tolong di komen ya. Kebanyakan komennya, nggak apa-apa lah, ya kan. Nah terus game apa lagi ya kira-kira yang apa menurut kalian itu seru, Sob? Kan kadang beda-beda, Bos. Iya. Apa orang kota mau orang kampung, karena gua ngecap nama kampungnya ya, kan tapi itu emang beda bahasa, provinsi, beda bahasa. Semua permainan beda-beda namanya, julukannya walaupun sama ya. Jangan mainan, kue aja yang beda-beda namanya. Kuenya ngomongin makanan lagi. Iya. Ada yang kue tambang, kue cucur ya kan. Kue cucur. Nah, kita sebenarnya ngomongin apa sih? Tahu ini. Kita ngomongin game dulu lah ya kan. Kita ngomongin game masa-masa dulu, nostalgia zaman dulu lah gitu. Iya. Berarti Bos udah ngerasa tua ya? Hah? Udah ngerasa tua ya? Ya gue sih jujur aja udah ngerasa tua, soalnya zaman kesini kan zaman online semua, serba online. Apa aja enak ya? Zaman dulu kan zaman-zamannya susah, pacaran aja mesti pakai surat-suratan. Kadang di sekolahan kalau zaman-zaman pacaran kan dicium 1000 kali. Apanya tuh? Suratnya? Enggak di tembok gitu tulis. Iya sih emang sampai ditulis-tulis di tembok ya kan. Ini pacaran sama ini dicium 1000 kali gitu. Iya. Terus pakai PS. Terus apa? Nama kita nama cewek tuh di PS-in kayak mau perang. Iya. PS ini gitu ya. Cuman ya pokoknya seneng deh masa-masa zaman dulu sobat. Gimana dengan sobat Denias dimanapun kalian berada? Masa-masa apa sih yang kalian pernah ngerasain? Permainan apa sih yang tadi kita sebutin tapi yang kalian juga masih tahu yang belum kita sebutin? Tolong di komen aja. Mungkin kalau komenannya ini bukannya komenan ini sih, tapi kalau ada yang bermanfaatnya juga di komenannya kita akan bahas lagi di konten kita berikutnya. Tetap nostalgia bersama Denias Saputra dan Nendi. Mungkin ya kita ya mungkin masih merasa kangen gitu. Ya teringat-ingat lah. Iya, kangen dengan permainan. Sebenarnya sih zaman dulu seruan zaman dulu sih kalau permainan mah. Iya emang kan kalau kebalikannya sekarang maksudnya ngikutin zaman kan sekarang, Bos. Iya, apalagi game-game sekarang kan kebanyakan kan di handphone ya kan. Jadi ya nggak gimana ya. Jadi nggak keluar rumah. Iya, nggak gitu seru lah gitu. Seru. Yang ya emang seru kalau udah hobi mah, cuman kan orang emang permainan dulu sama permainan sekarang kan bedanya jauh, Bos. Iya, bedanya jauh banget gitu. Kalau zaman dulu kan kita bisa seru-seruan, apalagi lu pernah gak sih ngerasain
gambreng ya kan. Yang main petak umpet gitu. Iya, main petak umpet. Gue pernah kejadian waktu itu ya. Jadi gue sama teman-teman kesel banget nih sama nih orang gitu kan. Jadi sebelum main petak umpet, kita joinan dulu, kita janjian nih sama teman-teman. Weh, lu hitam semua ya, lu hitam semua. Kita parak gitu. Iya, parak apaan? Iya, di parak di apa namanya? Kok kan janjian dulu lah gitu kan. Janjian lu hitam semua ya, ntar paling dia putih gitu. Pokoknya hitam 5 kali, putih 5 kali gitu. Nah, pas dia jadi, yang temen yang kita kesel dia jadi, udah kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Pernah gak sih lu kayak gitu? Pernah, kayak semacam dikerjain. Iya, dikerjain. Kalau zaman sekarang kan dibully lah ya kan, dibully. Ya itu Pak, diparak namanya kalau dibully di kampung mah. Oh, diparak. Ya dulu gue gitu ngerasainnya. Jadi kalau permainan tuh namanya kalau sering dibully itu diparak. Oh. Jadi sering kita diinin mulu, dijailin, disengin ya. Jadi disengin terus. Ya lu bayangin aja ya kan, lu main petak umpet, apalagi waktu itu zamannya gue main batu 7, tau gak? Pernah gak ngerasain batu 7? Batu 7 kayak gimana? Jadi yang batu disusun, ya kan 7 biji, nah ntar ditimpuk pakai batu kayak pakai bola. Kita beresin. Iya, beresin yang jadi beresin, HP batunya 7, yang lain ngumpet gitu. Iya, terus kalau kita ini kalau kita udah nebak semua, tinggal satu lagi, ditendang. Itu apa yang bela gitu namanya. Yang tadinya udah ketebak, gara-gara tuh satu orang yang nendang 7 batu itu, beresin lagi. Yang lain yang udah ketebak ngumpet lagi itu diparak itu bos. Itu kesel sob, makanya gua kadang-kadang sampai ada yang nangis dulu teman. Iya, sampai gua kadang-kadang kalau main kayak gitu udah ada 3 orang yang ketebak, gue mendingan keluar aja sendiri. Iya. Gue keluar sendiri, ya gue nggak mungkin jaga ya kan, gue nggak mungkin jaga. Karena yang kena duluan itu yang jaga. Iya, karena udah yang kena duluan yang jaga, ya udah gue keluar aja. Nah, ntar yang jaga kan kagak tahu gue ngumpetnya di mana. Gue ngumpet lagi tempat situ. Ntar kalau ada ketebak lagi 2 biji, gue keluar aja santai gitu kan, ngapain ribet-ribet. Sampai temen gue pernah waktu itu jadi hari ini main sampai udahan, dan besokannya ditanya temen gua, ternyata bilangnya apa? Gua ketiduran. Bayangin aja lu, ngumpet di kamar ternyata dia. Pantesan dia gak ketemu-temu kali. Iya. Nggak ketemu-temu sampai udahan main batu 7-nya. Pas ditanya, pas lagi ngumpul kitanya kan, ditanya lu kemarin ngumpet di mana? Gua ketiduran di kamar, kan brengsek. Tapi menurut bos nih ya, main game dulu sama game sekarang enakan yang mana bos? Kalau menurut bos? Kalau masalah game dulu dan game sekarang, karena kita udah pernah ngerasain zaman-zamannya 90-an gitu ya, game-game 90-an itu ya zaman dulu lah, karena ada tak benteng, ya kan, ada petak umpet. Seru gitu ya? Ya, yang lebih serunya lagi tak jongkok. Apaan tak jongkok? Tak jongkok. Jadi pas lu main lari ntar kita jongkok. Kalau jongkok nggak kena. Pas mau dikenain kagak bisa karena kita jongkok. Gitu. Terus kalau kita nggak jongkok, kita ntar lari lagi. Ntar ditepak gini nih, tepak tuh bangun. Kalau kagak bangun jaga. Itu tak jongkok ya? Itu namanya tak jongkok. Itu capek sok, bener dah. Tapi kalau di kampung itu namanya apa ya dulu ya itu? Itu lebih keselnya lagi pas lagi capek-capeknya nih, lagi ngos-ngosannya. Waktu itu kan ada perjanjian kalau tracknya sahur gitu kan, sahur berarti bangun gitu. Pas lagi capek-capeknya aja, sahur, wah pas yang jaga depan kita, udah mau nggak mau kita harus berdiri, kita kena, ampun itu sob, capek itu main tak jongkok itu, ampun, dah. Tapi kalau di kampung kita apa namanya dulu? Apa itu di kampung lu? Pernah kita ngalamin main gituan, main apa aja di kampung udah pernah lah ngalamin. Cuman itu dulu apaan namanya? Nah, kalo itu tak jongkok. Itu tak jongkok tuh, itu permainan. Lupa itu. Pernah ngalamin kayak gitu emang. Ntar kalau dikasih kode kita kalau ini suruh bangun, cuman dikasih kode dulu. Kadang dipegang, bangun. Iya. Dia bangun lagi gitu. Biasanya begitu tuh biasanya. Terus lari terus itu. Sebenarnya banyak ya cerita-cerita nostalgia. Nostalgia ya, bukan nostalgia ya. Nostalgia kita di tahun 90-an, permainan-permainan yang lebih seru-seru, tapi ya mungkin ada yang kelewat atau ada yang kelupa. Permainan apa aja yang biasa kalian mainin, Sobat Denies Saputra?
tolonglah di komen gitu supaya gua bisa ngebahas lagi di konten gua masih Nendinis. Itu kita nginget ya. Ya, hitung-hitung ngingetin kita apa aja gitu kan. Mungkin ada yang kelewat, ada yang mungkin pernah ngalamin permainan apa. Ya, nih Den ada nih permainan ini nih gitu. Mungkin kalau gua masih Nendi ngalamin ya. Kan kadang bos gini sih, semua orang pasti ngalamin lah. Cuman kadang kalau beda nama doang. Iya, beda nama. Nah, ngalamin atau tidak ngalaminnya gua sama si Nendi main, kalau kalian komen ya pasti next time kita akan ngebahas lagi. Tapi menurut bos, permainan apa yang dulu yang bos paling seneng? Paling seneng dulu gua permainan itu sih Batu 7 sih sebenarnya. Galaksin juga bagus tuh. Yang ngejaganya 3 orang. Galaksin iya 3 orang ya, sih. 3 orang kan, satu di pinggir. Yang ntar ya kita kalau lolos bilang asin gitu kan. Iya. Iya, yang di tengah satu, yang kalau di tengah kan bisa muter dia mah. Iya, bisa kemana aja. Yang kalau di belakang sama belakang kan. Iya, pokoknya garisnya. Iya, daerah garisnya gitu kan. Yang tengah yang capek kan bisa muter dia. Iya. Muter kemana aja dia mah. Ya itu. Iya kan, yang jaga 3 itu, 3 orang. Pokoknya ya itulah yang permainan game paling enak tuh. Seru dah pokoknya. Masa-masa dulu itu seru-seru sob. Tapi ya semoga kita tidak ngelupainnya. Dan gue juga sih pengennya melestarikannya lagi gitu. Coba zaman sekarang masih bocah juga udah ngerti HP sih bos ya. Iya, tapi syukur-syukur aja sih di lingkungan gue masih ada sih yang namanya petak umpet. Tadinya gue pengen masukin juga gitu kan. Pas dia lagi main gue pengen rekam karena keadaannya gelap di depan rumah gue, jadi gue nggak bisa rekamin gitu. Tapi mungkin next time lah gue bisa rekamin mereka lagi main apa, dan kita akan ngupas tuntas permainan kalau semuanya. masih kecil ada yang main, kalau yang belum lupa nih, kalau masih sekarang nih kecil-kecil gitu, orang bocah-bocah pakai main karet gitu bos, tuh masih ada. Main karet juga udah agak jarang tau kita lihat tuh. Enggak, kalau di kampungan kita masih ada. Masih Terus kayak main panggal gitu, kayak gangsing bos, cuma pakai bambu. Ya soalnya sekarang kan bambu kayak kayu gitu. Gangsing kan udah jarang ya kan. Cuma gangsingnya kita bikin nih dari kayu, bikin kayak gangsing gitu, terus pakai tali rapia, terus diputer gitu. Oleh kamu masih ada itu, terus di bawahnya tuh ada pakunya. Dia mah kayak gangsing. Kayak gangsing ya. Yoyo, lu pernah main yoyo? Pernah. Yang main ginian tahu nggak bos? Tok. Yang main tok apa? Yang ada lubang bulat 2 yang diginiin megang bunyi. Agak tahu deh, gua agak pernah main dah. Main tektok itu namanya. Pokoknya yoyo gua pernah main sampai ada filmnya tuh, sampai gua pernah ngikutin. Mama, Cecep minta makan. Gitu kan ya? Iya, yang film rambutnya kayak gini kayak kesini. Si yoyo gitu filmnya. Lu pernah inget gak sob? Yang ada badaknya. Bukan ya. Itu mah iklan. Brengsek nih Din. Belum masuk iklan udah iklan aja dia. Ya udah sob, begitu aja dulu konten kita kali ini. Entah dari awal sampai akhir menceritakan apa, dari menceritakan korek api yang diambil sama temen ya kan. Emang keselnya minta ampun sih banget, sampai tebak-tebakan yang kagak jelas ya kan. Nah terakhir nostalgia masa 90-an, permainan masa-masa 90-an. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, subscribe, and di komen ya sob ya. Gue sih berharap kalian itu komen. Jadi di konten berikutnya kita akan tetap ngebahas tentang nostalgia, entah itu permainan, entah itu makanan, entah itu film zaman dulu gitu kan. Nah jadi mungkin konten nostalgia permainan di zaman 90-an cukup sampai sekian dulu, dan semoga kalian terhibur dengan tampilnya kita berdua lagi di sini, yang bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat juga sih buat kalian semua gitu kan. Bisa ini aja bos, maksudnya bisa flashback, bisa kembali bisa flashback itu mengingat kembali ke masa dulu gitu. Nah, jadi ya untuk sobat
Denias dimanapun kalian berada, cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan kita berdua di konten kali ini dan nantikan konten-konten Denias channel selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi, akan lebih bermanfaat lagi buat kalian semua dan tetap bernostalgia di zaman 90-an. Ya 90-an ya. Yoi. Oke sobat, 90-an ya. Tua dong. Oke sobat, God bless you. Dadah.